Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun, NIM 2421039, jurusan Pendidikan Matematika, mata kuliah PPL, berasal dari kampus UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Perbandingan dua angka atau lebih yang menunjukkan ukuran dan hubungan satu sama lain. Berarti menghubungkan satu sama lain atau lebih dari dua angka. Nah, materi hari ini itu tentang perbandingan. Yang pertama kemarin bahas tentang perbandingan aja, ini perbandingan senilai. Sebelumnya ada dalam perbandingan senilai, kemarin perbandingan aja, sekarang perbandingan senilai. Kalau senilai itu sama, selain sama boleh? Seiras. Nah, perbandingan senilai itu perbandingan yang mana? Nio ibu jalan atau nengok video? Nah, setelah nengok video, Anda bisa menyimpulkan kembali terkait apa itu perbandingan senilai ya. Jangan lupa buat catatan. Jumpa lagi bersama kami di channel Laibugas. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang perbandingan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Ya, maksud perbandingan senilai itu. Perbandingan senilai itu adalah jika ada suatu perbandingan salah satu variabel bertambah dan variabel yang lain juga ikut bertambah. Contoh misalkan kalau kita bisa baju Apa itu perbandingan senilai? Maka variabelnya bertambah. Nah, kita lanjut. Kalau kita baju bertambah lagi jadi 12.000, itu namanya perbandingan yang senilai. Untuk menyelesaikan perbandingan senilai, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara satuan, kita mencari nilai satuan dari barang yang diketahui. Misalkan kita punya 5 baju, harganya 15.000, berarti harus baju 3.000, ya. Nah, atau Berdasarkan yang dijelaskan ini sebelumnya, ini apa namanya? Apa itu? Perbandingan senilai. Apa yang dijelaskannya? Satuan Konsep perbandingan senilai. Jadi tujuan pembelajaran kita ini yang pertama itu tentang memahami konsep perbandingan senilai. Inilah yang dikatakan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami konsep perbandingan senilai. Nanti dilanjutkan ada beberapa poin PP kita pada tujuan pembelajaran.
cara kedua, kakak akan banyak menggunakan pola-pola seperti itu ya. Jadi nanti akan kakak jelaskan nih bagaimana sih cara pakai pola ini ya. Apa sih yang ditanya, apa sih yang Oke, kita langsung saja ke penjelasan contoh-contoh soal. Dan contoh soal pertama, jadi di sini dibilang harga setengah lusin itu adalah 12.000 ya. Berapakah harga dari 80 tulis? Pertanyaan kedua adalah berapa banyakkah buku bisa dibeli dengan uang? Oke, nah I knew I was in the wrong. I just didn't realize I was this on the wrong. If you're stressed about your Tadi apa dikatakannya? Ada beberapa, ada setengah lusin itu berapa buku? Satu lusin berapa? 12. Kalau setengah lusin, lipat ya. Lipat ada tadinya. Wah. Setengah lusin berarti 6 bu. I used it for 6 at buku. 16, it's Java applications. Everything. You got why you're so Java. No. Only an AI word. ini kan harganya satuan ya. Ya, kalau yang di sini adalah setengah lusin. Berarti kita mesti bangun di setengah lusin berapa satuan kan? Terus setengah lusin tadi. Oke, nah kalau ketemu soal-soal perbandingan ini yang sudah belas seperti ini, kakak akan mengajarkan kalian untuk menulis atau membuat sebuah tabel yang diketahui ya. Jadi untuk diketahui kakak menulis tabel. Tabel seperti apa? Jadi ada apa aja sih di soal ini? Ada buku yang ada ya, ada buku yang ada ya. Yang diketahui ya, harga 6 buku itu adalah 12.000 ya. Nah yang ditanya untuk yang A, berapakah harga 58? Berapakah harganya? Ya. Kalau yang B, kalau misalkan secara punyanya itu 18.000 nah berapakah ini misalkan X, misalkan yang ini kita tulis berapakah Y ya. Berapakah Y. Nah kita akan coba menyelesaikan soal ini dengan dua cara satuan dan cara perbandingan dengan pola detektor yang dikasih depan. Oke, untuk sebelumnya kita coba hapus dulu ini supaya nggak bingung, supaya kamu bisa enak. Nah, kalau cara satuan, maka kita cari pertama kali adalah harga satuan. Jadi kalau ini 6, ini kita agak loncat dulu di sini. Berarti kalau 1, ini harganya berapa ya? Berarti kan kalau dari 6 menjadi 1 itu dibagi 6, maka ini juga harus dibagi 6 ya. Harga satu buku itu adalah 2.000 ya. Nah dari harga satu buku dari ini baru kita bisa mencari si Y-nya. Y-nya itu yang berapa? Dengan 2.000. Karena kalau 8 buku ini 8 dari 2 sih adalah 12.000. Nah disini kita lagi buat tahap. Nah kalau kita menjelaskan dengan cara perbandingan, maka pasti akan bisa begini. Bentuknya, polanya itu harus seperti ini. Kita lihat yang ditanya itu adalah Y, makanya pasti Y sama dengan titik-titik. Temannya Y adalah yang satu kolom adalah 12.000 dan 12. Nah sekarang kita akan mengisi bagian ini dalam suatu pecahan. Nah, pecahannya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 0/8, kemungkinan kedua adalah 8/6. Nah teman-teman bisa lihat angka 6 dan 8 dari mana? Betul, angka 6 dan 8 itu dari yang sebelah sini ya. Nah terus pola pikirnya gimana nih supaya kita tahu isinya harus 6/8 atau 8/6. Kita lihat kalau 6 buku 12, 8 buku harusnya lebih mahal, lebih banyak uangnya yang dibutuhkan atau lebih sedikit? Lebih banyak ya. Nah kalau lebih banyak maka 12.000 ini harus kita kali dengan 8/6 atau dikali 6/8. Nah, Apa ditanya? Yang dikali 6/8 atau 8/6? Sebelum Ibu Selen, apa? 8/6. 8/6 atau 8/8? 8/6. Karena tadi katanya kalau perbandingan senilai, jika harganya semakin bertambah, maka buku semakin bertambah. Maka kita pakai yang
Jadi sama aja nih caranya. Ya hasilnya sama aja. Teman-teman perlu pakai cara mana terserah. Nah, bisa dipahami dari penjelasan video? Bisa, ada yang nggak paham? Perlu ibu jelaskan kembali? Perlu di mana yang nggak pahamnya? Bagian mananya? Bagian mana nggak paham? Pas menginput angkanya. Kan yang diketahui satu buku setengah lusin, berarti 6 buku dengan harga berapa? 12.000. Yang ditanya pertanyaan A. Apa pertanyaan A? Berapakah harga 8 buah buku tulis? Nah, kita bikin tabel seperti yang dijelaskan oleh video. Ini buku, ini harga. Berapa tadi? 6 buku, berapa harganya? 12.000. Yang ditanya 8 buah buku. Ini yang ditanyakan harganya kan? Jadi ditanya, kita anggap nilai X. Kita anggap nilai X yang dicari. Maka ada beberapa cara untuk penyelesaian. Yang pertama dengan cara perkalian, dengan cara yang pakai yang ditanya lalu yang dicari itu yang nilai yang ditanya lalu yang pengalinya yang diketahui. Misalkan kita mencari nilai X, berarti X sama dengan berapa? Kalau perbandingan senilai, kalau harganya semakin besar, bukunya semakin banyak. Kalau ini semakin banyak buku, tentu harga semakin naik. Berarti kita pakai jadi 8/6 dikali 12.000. Nah, 12.000 bisa kita sederhanakan menjadi 2.000. 8 kali 2.000 16.000. Maka kalau 8 buah buku harganya jadi 16.000. Tentu berapa satu buku harganya tahu? 2.000. Berarti satu buku harganya 2.000. Yang B, berapakah buku yang dibeli dengan uang 18.000? Kita bikin tabel kembali. Ini buku, ini harga. Yang diketahui dari awal tadi 6,5 lusin, 6 buah buku harganya 12.000. Yang ditanya ketika uang 18.000 berapakah dapat bukunya, itu yang ditanyakan. Ketika uang kita 18.000 berapa buah bukukah yang didapatkan? Ini yang ditanya kita, misalkan nilai Y. Kalau nilai Y karena dia perbandingan senilai, ini semakin naik. Ketika bukunya harga semakin naik, buku semakin banyak. Maka kita pakai jadi 18.000 per 12.000 dikali 6. Nah, kita bisa coret si 9. Ini menjadi berapa? Ini jadi 2.000. 18.000 bagi 2.000 berapa? Menjadi 9. Berarti 9 buku. 9 buku sama dengan nilai Y. 9 sama dengan 18.000. Karena 2 buku tadi 2.000, coba kita buktikan. Kalau 9 buku kali 2.000 berapa? 18.000. Terbukti? Paham? Kita coba contoh yang kedua. Mau coba sendiri atau lihat video lagi? Video. Di bawah kakak akan berdiskusi dalam video-video ke depan menggunakan cara yang ini. Ya, misalnya kita coba untuk membuat Coba kita soal yang kedua. kita punya bensin dengan jarak. Oke, nah ini soal kedua. Sebuah sepeda motor membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 320 km. Berapa
jarak yang bisa ditempuh jika motor berisi 5 liter bensin. Nah, kakak kerjakan dulu yang aku. Kakak kan bikin tabel, berarti di sini kita punya bensin dengan jarak. Ya. Kalau 8 liter, jaraknya 336. Nah sekarang kalau misalkan 5 liter, ya, ini jaraknya berapa nih? Oke, katakan pakai cara perbandingan. Maka kalau seperti ini kita bikin format bikin bentuk pola X sama dengan sesuatu pecahan dikali dengan temannya X di mana nih? Kalau mana nih? Oh di sini ya. Ini ya. Sekarang pecahannya akan diisi. Pecahannya harus diisi dengan berapa? 5/8 atau 8/5. Kira-kira kalau bensinnya 5 liter, jarak yang ditempuh lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit ya. Tapi nggak mungkin 8/5, pasti dia 5/8. Oke, kita hitung berapa nih ya? Ini kalau kita sederhanakan 82. Kenapa dia lebih sedikit bensinnya? Tadi kan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, jika bensinnya semakin sedikit, maka jarak tempuhnya gimana? Kalau jarak tempuhnya semakin jauh, Pak, bensin awak. Bensin awak kalau semakin jauh, semakin banyak. Kalau jarak tempuhnya semakin sedikit, Jawab di berarti depan kamera. bensinnya semakin sedikit. Tentu yang nilai yang apanya, nilai X itu semakin besar apa semakin sedikit? Semakin kecil. Sedikit jarak tempuhnya. Kalau dulu dikali 5 berapa tuh? X-nya nanti kita dapat itu 10 km. Ya, makanya kita coba yang B. Itu bisa dipahami? Rifat bisa dipahami? Atau Rifat bisa menjelaskan dulu berapa nilainya X 210 km? Bisa, Rifat? Ini kan 210, berarti kan sini 210. Semakin kecil apa semakin besar? Kecil. Semakin kecil. Karena perbandingan senilai, bensinnya semakin kecil, tentu jaraknya semakin semakin dekat. Nah, terus dapat X-nya. X sama dengan 5/8 dikali 336. Dicoret sila yang dapatnya 42. 42 kali 5 berapa? Nah, ada jawabannya. 210 kilometer. Coba deh kalau misalnya cara satuan. Kita punya bensin, kita punya jarak. Ya. Bensinnya 8, 36. Kita jaraknya. Atau ada yang bisa yang B? Ardian? Bisa? Caca bisa, Caca? Coba yang B. Caranya sama dengan soal yang pertama. Coba Caca yang B. Bikin diketahui bensin sama jarak 8 dengan 336 km. Ini diketahui dulu kan. Yang diketahui kan bensin sama jarak. Coba bikin pakai tabel dulu. Bensin dan jarak. Yang pertama diketahui tadi kan 8 liter. Jarak tempuhnya 336 kilometer. 8 336 kilometer. Yang ditanya, untuk menempuh jarak 126 km berapa liter bensin yang diperlukan? Berarti yang diketahui kan jarak, yang ditanya bensin. Yang di belakang coba cari. Coba yang di belakang cari. Bisa ngerti?
336 bagi 8. 336 bagi 8. 33 bagi 8. Nah, 4. 4 kali 8. Sisa 1. 4, 2. Nah, 126 bagi 42. 126 bagi. Yang maju dapat poin tambahan dari gue ya. Bagian kemarin yang dapat apa? Nah, yang kemarin dari pula janji mah yang dapat PH2 yang nilainya 100 dapat. Dia dari gue. Udah kan Ardian? Nah, kalian sekarang. Itu loh Cika. Min. Yang ditanya ketika untuk menempuh jarak 126 km berapa liter bensin yang diperlukan? Berarti yang ditanyakan ini bensin kan? Ya? Ini yang ditanyakan. Ketika 126 km berapakah bensin yang diperlukan? Nah, untuk mencarinya berarti 126 per 336 kali 8. 8 bagi 36 42. 126 bagi 423. Betul dibaca Cak? Betul. Berarti yang diperlukan 3 Ya. liter. Berarti 3 liter. Terbukti bahwa ini soal perbandingan senilai. Terbukti. Ketika jaraknya semakin sedikit, maka bensin kita semakin apa tadi? Semakin segiji. Semakin sedikit. Kan? Baca. Nah, beri aplaus baca dulu. Nah, coba kerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Rifan? Rifan paham? Ada paham? Gimana? Nah, di mana dapatnya 3 liter kah? Di logik. Dari mana Rifan? Dapatnya 3 liter. Kan nggak tahu. Berarti 126 bagi 336 kali berapa? Pembagiannya bisa paham? Bisa. Kemudian pakai alat. Ada mencatat tuh, Beko ada LKPD. Untuk mengerjakan LKPD itu harus ada catatan dan bisa paham. Maka di pasar harga Nah, coba kerjakan soal nomor 3. Ya Farel, kerjaan nomor 3 Farel. Pada hari Selasa, Ijub, dikenal di Ijub. Pada hari Selasa, Ijub disuruh ibunya untuk membeli sekarung singkong di pasar. Ia dibekali uang sebesar 10.000 rupiah. Ternyata ketika sampai di pasar, harga 1 karung singkong berisi 26 kilo dengan harga 12.500. Berapa kilokah singkong yang bisa dibeli Ijub dengan uangnya? Berapa uang yang Ijub tadi? Coba cari. Tak sampai kilo. Harga 1 karung diketahui 1 karung
Nah, bikin diketahui, ditanya dijawab ya. Diketahui satu karung harganya 25.000. 25 kilo tuh 12.500, berarti 25 kilo sama dengan 12.500. Sedangkan uang hijau 10.000 berapa kilo? Berarti yang ditanyakan berapa kilo beras yang didapatkan. Berarti bikinnya seperti ini. Berarti ini beras uangnya kalau misalkan 25 kilo 12.500. Tapi kalau 10.000 yang ditanya ikan X, berarti X sama dengan jika uangnya semakin sedikit beras yang didapatkan semakin sedikit. Nah, berarti berapa? Berarti 10.000 per 12.500 dikali 20. Coba cari. Bisa Andika? Kemudian bisa. Saya kan diketahui berapa? Jika uang harga satu singkong berisi 25 kilo adalah 12.500, berarti berat singkongnya, berarti berat singkong ini harga. Ketika 25 kilo berapa harga? 12.500. Ketika uang hijau ada 10.000, berapa kilo dapat singkong? Itu yang ditanya. Kita buat ini nilai X. Coba cari. Kalau ketika harga semakin kecil, gimana beras singkongnya yang didapatkan? Semakin kecil. Berarti X sama dengan 10.000 per 12.500 dikali 25 kilo. Nah, coba cari. Berapa hasil yang didapatkan? Coba cari. Dikali 25 kan bisa dicoret silang. Coret silang-silangnya dulu. Kalau dikali silang, kalau 5 dibagi 5 berapa? 5. Kalau 125 dibagi 5, kalau 100-nya bagi 5 20. Nanti kalau 125 dibagi 5 jadi 25. Berarti yang sisanya kan 5 kali 100 jadi 500 per 25. Coba cari 500 per 25. Bisa kan? Berapa? 20. Kemudian 20. Nah, dia yang maju. Majulah.
Nah, Rafa bisa. Rafa, dia Natasha Caisa yang bisa. Nah, Rindy. Maju. Rugi ya nggak maju, nggak dapat poin tambahan. Nah, betul lebih hati-hati. Artiannya dikali 25. Berarti dengan uang 10.000 bisa mendapatkan 20 kilo. Oh, bisa paham? Nah, jadi 10.000. Ya kita tulis sepertinya. Berarti 10.000 dapat 500. Jadinya 20 kilo. Nah, berarti bisa dapat disimpulkan bahwanya kalau perbandingan semula itu gimana tadi? Jika variabel yang satu bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Belum paham Farel? Gimana Farel? Jika variabel yang satu yang bertambah, maka variabel lainnya bertambah. Setelah kita buktikan di soal-soal yang sebelumnya, kan harga semakin turun, berarti beresiko yang kita dapatkan semakin sedikit lah. Ya, bisa paham ya? Lanjut. Nah, kita lanjut materi kedua. Ya, yang kalau ditanya. Nah, ada. Halo teman-teman, kesempatan pada video kali ini halo teman-teman juga kesempatan pada video kali ini Kiri. Nah, supaya nak mantul ya. Kalau ibu bilang ke kiri, jadi kanan. Kalau ke kanan, kiri. Kalau maju, kalau mundur, maju. Tahu, ayo. Nah, coba. Yang salah Malaysia India. Ke kiri. Yang salah? Bisa. Percobaan dulu, percobaan ya. Percobaan. Maju. Maju. Ke kiri. Kanan. Mundur. Ada salah dulu dah. Nah, maju. Maju. Kanan. Jelas hari ini. Menangkap daripada maju. Tahu. SDK kemarin ya. Mundur. Kiri. Kiri. Mantap gerak. Tahan dulu kan? Nah, duduk lagi dulu.
Bisa nyala. Nah, perhatian sekali video. Kita kalikan 6 kali 2 sama dengan X dikali 12 ya. Yang kita tahu ini X nya berapa? Dari situ 12 ya. Kemudian 15 kali 12 tapi jangan coret. Jadi 3 jadi 5 jadi 2 jadi maka X nya adalah 8. Jadi menunjukkan 8 orang supaya bisa selesai. Paham di mana dapat 8 orang? Lalu kecil angkanya? Ini kuli. Agak gelap. Jangan gelap papanya dah. Saya berarti kuli. Yang diketahui apa lagi? Waktu. Ketika 6 menit, 6 kuli, berapa waktunya? 20 menit. Terus ketika yang ditanya, ketika 15 menit, berapa pekerja atau kuli yang dibutuhkan? Yang ditanya, kita bikin X. Kalau cara penyelesaian ini kan dikali-kali. 6 kali 20, 6 kali 20 sama dengan X kali 15. 6 kali 20. 6 kali 20. Kita tahu balik SD ya. 6 kali 20. 120. X kali 15. Sama dengan 15 X kan? Atau 15 kali X. Nah, untuk mencari nilai X, kita pindah ruaskan nilai X dari 15X sama dengan 120. X sama dengan pelajaran kemarin bisa pindah ruaskan ke bawah. Berarti 120 per 5 berapa? Kalau ada nih 8. Ini untuk cara pengalian. Kalau cara yang sebelumnya nilai X yang ditanya, berarti ketika waktu semakin sedikit, kulinya semakin gimana? Bertambah. Berarti yang kita cari yang 20. Berarti 20 per 15. Biar bikin bertambah, maka kita gunakan waktu yang lebih besar. 20 per 15 kali 6. 6 kali 20 120 per 15 sama dengan sama jawabannya. Nah, berarti jalan yang digunakan boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Yang penting hasilnya satu. Sama. Nah, paham? Nah. Tugas ya, dikasih tugas LKPD namanya. Tugasnya berkelompok. Berapa kelompok? Bencong itu. Nama kelompoknya lah ibu bagi sebelumnya. Satunya gue ya. Boleh, bentar ya. Kita sampai 11.40. Ini boleh mana? 11.23. Wah, para 3 menit kan? Wih, tua. Adelio, Adinda Sarah, Ahmadisan, Ahmad Saputra, satu kelompok. Nah, langsung ambil gambar satu kelompok. Ini kelompok satu. Wih, begini. Kita urutkan sesuai nama saja ya, nama abjadnya. Kelompok 2, Aisyah, diam. Aisyah Sakila, Al-Fatihah Anwar, Fazila Azura, dan Ferdiansah. Itu kelompok 2. Lanjut kelompok 3, Handika, Hardin Fajri, Kirana, dan Makfira Ayu. Itu kelompok 3. Ya. Kelompok 4, Muhammad Farel, Nora Elvina, Nugi, sama Putri. Itu kelompok 4. Nah, kelompok 5,
Ikuti aja dia, kemana dia pergi. Kelompoknya boleh ada, tapi satu kelompok. Nah, ini ada 2 LKPD. Yang satu LKPD membahas tentang perbandingan senilai. Yang satu lagi perbandingan berbalik nilai. Ini berbalik nilai. Nah, ada 3 kelompok yang membahas tentang perbandingan senilai dan 3 kelompok membahas perbandingan berbalik nilai. Ini kelompok Senilai mana, Bu? waktu menyelesaikan sekitar 15 menit ya. Yang lama tidak siap kelompok yang menyelesaikannya. Woi, ketua nama kelompoknya nomor 1. Tulis langsung nak. Woi, cetak ni nama kelompoknya. Nah, yang senilai siapa, kelompok siapa senilai? Coba praktekkan. Coba lihat pertanyaan. Coba pertanyaan juga. Nah, ketika 15 detik dapat diminta air. Coba ambil air. Coba diukur dengan ya, yang mencatat tadi Fadila. Nah, yang lomba anak-anak Dari poin 1 ke poin 3 banyak anak yang main di kelompok dibalik. berarti semakin apa nak cukup pertandingan kedua.
Nah, berarti ketika 5 detik sedangkan ini 15 detik ada di 4, berarti 5 detik cari yang 1 detik berapa? Yang 5 detik itu berapa? Ini banyak air, berarti tambah banyak air. Banyak air. Ketika 15 detik, berapa airnya? Ketika 15 detik, berapa airnya? Saya tidak mau makan ya. Kalau makan. Ini kan samanya. Ketika 20, berapa pasangannya? Ketika 1 pada 2 ketika